Halo, bertemu lagi dengan saya, Ade Amelia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu dampak digital banking terhadap regulasi dan pengawasan di Indonesia. Digital banking bukan lagi sebuah tren, melainkan sebuah kebutuhan. Jika dulu untuk membuka rekening, kita harus mengantri di bank dengan membawa banyak sekali dokumen, kini semua bisa dilakukan hanya lewat smartphone. Perubahan ini tentu memberikan kemudahan yang besar, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana hukum dan regulasi kita bisa mengimbangi perkembangan tersebut? Digital banking adalah transformasi layanan perbankan konvensional menuju sistem yang berbasis digital sepenuhnya. Di Indonesia, kita mengenal dua kategori. Pertama, bank digital murni, yaitu bank yang sejak awal berdiri memang berbasis aplikasi tanpa kantor cabang fisik yang luas. Contohnya adalah Bank Jago, SeaBank, dan Bank Neo Commerce. Seluruh proses mulai dari pembukaan rekening, transfer, hingga investasi dilakukan melalui aplikasi. Kedua, bank konvensional yang bertransformasi digital, misalnya BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Bank-bank ini tetap mempertahankan kantor cabang, tetapi layanan mereka terus dikembangkan melalui mobile banking. Selain itu, ada juga inovasi lain seperti eKYC atau Electronic Know Your Customer, yaitu verifikasi nasabah secara digital menggunakan teknologi biometrik atau pengenalan wajah. Kemudian ada paperless transaction, yaitu memungkinkan nasabah membuka rekening atau menandatangani kontrak secara elektronik tanpa dokumen fisik. Semua inovasi ini jelas menguntungkan nasabah karena lebih cepat, murah, dan praktis. Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan tantangan serius dari sisi hukum. Perubahan ke arah digital banking tidak terjadi di ruang kosong, melainkan harus berlandaskan aturan hukum. Beberapa dasar hukum utama antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang masih berorientasi pada perbankan tradisional. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE yang memberi pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Ketiga, POJK Nomor 12 POJK-03-2021 tentang bank umum yang secara eksplisit membuka ruang bagi penyelenggaraan bank digital. Keempat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang menekankan kewajiban lembaga keuangan untuk melindungi data nasabah. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk menjamin keamanan transaksi digital. Dengan kata lain, hukum kita sudah mulai menyesuaikan, tetapi masih ada kesenjangan karena sebagian aturan disusun untuk sistem perbankan lama, bukan untuk dunia digital yang serba instan. Transformasi digital banking membawa sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Pertama, meningkatnya resiko kejahatan cyber. Kejahatan seperti phishing, hacking, malware, pencurian data pribadi, hingga penipuan online semakin marak. Contohnya, kasus penipuan dengan modus OTP, di mana pelaku mengelabui nasabah untuk memberikan kode verifikasi. Akibatnya, saldo nasabah bisa terkuras habis. Kedua, perlindungan data pribadi. Proses eKYC membutuhkan data yang sangat sensitif, mulai dari nomor identitas, biometrik, hingga data finansial. Jika data ini bocor, kerugian bisa sangat besar. Undang-undang perlindungan data pribadi memang sudah hadir, tetapi implementasinya masih membutuhkan aturan teknis dan pengawasan yang ketat. Ketiga, kolaborasi bank dengan fintech. Kini banyak bank yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi keuangan dalam konsep open banking atau bank as a service. Pertanyaannya, jika terjadi penyalahgunaan data atau kerugian, siapa yang bertanggung jawab? Karena regulasi saat ini belum memberikan jawaban yang jelas. Keempat,
Tantangan pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia. Dalam perbankan konvensional, pengawasan dilakukan melalui laporan berkala. Tetapi di dalam digital banking, transaksi berlangsung instan dan lintas negara. Sulit sekali bagi regulator untuk melakukan monitoring real time. Risiko tindak pidana pencucian uang juga meningkat karena aliran dana bisa dengan cepat melewati batas yurisdiksi. Selain itu juga ada masalah kapasitas sumber daya manusia. Regulator juga membutuhkan pengawas yang tidak hanya paham hukum, tetapi juga menguasai teknologi informasi, keamanan cyber, dan analisis data. Tanpa peningkatan kapasitas ini, regulatory gap akan semakin lebar. Untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa langkah penting. Pertama, regulasi harus lebih adaptif dan responsif. Tidak cukup hanya mengandalkan UU perbankan, tetapi juga perlu aturan khusus yang secara teknis mengatur keamanan cyber, kolaborasi dengan fintech, dan perlindungan konsumen. Kedua, pengawasan berbasis teknologi atau Technology Driven Supervision. OJK dan Bank Indonesia perlu mengembangkan sistem yang mampu memantau transaksi secara real time menggunakan big data dan artificial intelligence untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM regulator. Diperlukan pelatihan dan perekrutan tenaga ahli teknologi agar pengawasan tidak tertinggal dari laju inovasi perbankan digital. Keempat, kerjasama internasional. Karena transaksi digital seringkali melintasi batas negara, kerjasama antara otoritas keuangan global menjadi penting untuk melacak aliran dana dan mencegah pencucian uang lintas batas. Sebagai kesimpulan, digital banking merupakan inovasi yang sangat besar yang membawa manfaat signifikan, layanan lebih cepat, operasional lebih rendah, dan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan hukum, mulai dari resiko kejahatan cyber, perlindungan data pribadi, hingga kesulitan pengawasan lintas batas. Maka diperlukan regulasi yang adaptif, pengawasan yang berbasis teknologi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta kerjasama internasional untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, maka digital banking di Indonesia tidak hanya menjadi sarana efisiensi, tetapi juga pondasi bagi sistem perbankan yang sehat, aman, dan terpercaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.